Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang APBN dan APBD. Dari yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengertian, tujuan dan fungsi dari APBN dan APBD. Yang kedua, mengetahui sumber, penerimaan dan jenis belanja negara maupun daerah. Yang ketiga, mengetahui mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Yang keempat, pengaruh APBN terhadap perekonomian. Pengertian APBN dan APBD. APBN dan APBD merupakan daftar atau list yang berisi tentang penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Apa sih APBN dan APBD itu? APBN merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan kalau APBD itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahukah kalian apa itu perbedaannya APBN dan APBD? Kalau APBN itu mencakupinya luas, yaitu nasional. Sedangkan APBD itu cuma mencakupinya provinsi, pemerintah, dan kabupaten atau kota. Tujuan APBN dan APBD. Tujuannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan program-program pembangunan setiap meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Fungsi APBN dan APBD. Yang pertama, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi anggaran untuk dialokasikan pada pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi sumber daya serta menambah daya guna perekonomian. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi untuk mencegah terjadinya inflasi. Fungsi otoritas yang keempat, yaitu mengandung arti bahwa anggaran negara adalah pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Setiap pendapatan dan belanja negara akan mengacu pada APBN yang telah dibuat. Kelima, ada fungsi distribusi yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan kebijakan dalam anggaran negara bisa lebih teliti terhadap keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Yang keenam, ada fungsi regulasi. Ini digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tahukah kalian dari mana saja sumber penerimaan negara? Yang pertama, itu ada dari pajak. Yang kedua, ada penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, ada bea. Yang keempat, ada cukai. Dan serta yang lainnya. Sumber penerimaan daerah dari mana aja sih? Yang pertama, ada pajak daerah. Yang kedua, restribusi daerah. Yang ketiga, bantuan keuangan. Dan yang terakhir, serta penerimaan lainnya. Pengeluaran negara dan daerah. Yang pertama, dari negara, yaitu pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, belanja rutinan dalam subsidi. Yang keempat, ada pembayaran bunga dan cicilan. Pengeluaran daerah sama ada biaya modal, biaya tak disangka-sangka, biaya administrasi umum, biaya operasi, dan pembayaran dan lain-lain. Mekanisme penyusunan APBN. Kalian bisa melihat di bawah sini bahwa mekanisme itu yang pertama dari pemerintah, presiden yang mengajukan kepada DPR, lalu didiskusikan. Jika persetujuan itu bisa diterima, akan disahkan menjadi undang-undang. Jika itu ditolak, akan menjadi tahun lalu dikembalikan untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. Jadi kalian bisa lihat di bawah sini bagaimana penyusunan APBD. Pengaruh APBN dan APBD. Yang pertama, ada meningkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong investasi masyarakat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, melancarkan distribusi pendapatan. Yang kelima, menstabilkan peredaran uang. Dan yang keenam, menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Jadi kesimpulan dari materi yang kita sampaikan adalah yaitu bahwa APBN dan APBD ini bertujuan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan atau program pembangunan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.